Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu semuanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pada materi ini atau pada sistem reproduksi manusia ini yang kita pelajari pertama kali adalah pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Baiklah, sekarang mulai untuk membahas yang pertama, yaitu mengenai pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu terjadi pada tubuh yang terus-menerus membelah menjadi sel-sel yang baru. Jadi sel-sel yang tua nantinya akan mati dan digantikan dengan sel-sel baru karena ada proses pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu sendiri tanpa sadar kita alami. Contohnya misalnya pada tubuh kita yang awalnya kita dilahirkan sebagai bayi. Nah, perhatikan pada gambar. Dilahirkan bayi, kemudian menjadi muda atau menjadi anak, kemudian sel itu terus membelah, akhirnya menjadi dewasa dan kemudian menjadi tua. Jadi pembelahan sel itu sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Berikutnya, peranan sel yang kedua yaitu fungsinya adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, jadi jaringan yang rusak pada tubuh kita itu diperbaiki dari hasil proses pembelahan sel. Dan yang ketiga, reproduksi. Kalian tahu mungkin reproduksi adalah perkembangbiakan pada manusia atau makhluk hidup. Itu merupakan salah satu ciri ya. Jadi itu sudah dipelajari di kelas 7. Reproduksi itu sendiri itu diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru ya. Jadi selain untuk melakukan pembentukan sel tubuh, pembelahan sel ini juga fungsinya untuk membentuk sel kelamin ya, menjadi dari proses pembelahan sel. Nah, adapun yang berperan dalam pembelahan sel ini, bagian-bagiannya atau material genetiknya ada 3, yaitu kromatin. Kromatin itu adalah benang-benang halus pada material genetiknya. Kemudian kromosom. Kromosom itu nantinya dari kromatin yang membentuk menyerupai huruf X. Nah, dia akan berupa deret-deret panjang dan ada salah satu terdiri dari DNA. Jadi DNA ya. Kalian mungkin sering mendengar kata kromosom atau DNA. Yang berikutnya, kromatid. Nah, itu adalah salah satu nama kromosom yang telah terjadi pembelahan. Nah, pembelahan sel itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai mitosis dulu. Mitosis terjadi pada sel somatik tubuh. Itu bagian-bagian tubuh. Terjadi pembelahan secara mitosis atau regenerasi. Pada pertumbuhan sel tubuh itu terjadi proses mitosis. Adapun tahapan mitosis itu ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, tetapi sebelum adanya tahapan tersebut, ada terdahulu tahapan yang disebut dengan tahapan persiapan atau pendahuluan yang dikenal dengan nama interfase. Nah ya, jadi sebelum 4 tahapan yang penting dalam mitosis, terjadi dulu interfase, yaitu persiapan pembelahan. Nah, baiklah, tahapan pembelahan yang pertama, profase. Pada fase profase ini, pembentukan kromosom dan membran nukleus mulai menghilang, ya. Terjadi kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, jadi kromatin benang-benang halus tadi nanti terjadi perubahan menjadi kromosom atau membentuk huruf X, ya. Kemudian membran nukleusnya juga sudah menghilang pada fase profase. Berikutnya fase metafase. Pada metafase ini, kromosom berjajar di bidang ekuatorial atau di tengah ya. Jadi dia berjajar di tengah. Tadi kan berupa deretan.
Nah, dia akan berjajar di tengah deretannya tersebut, yaitu pada fase metafase. Kemudian yang ketiga, anafase. Nah, anafase ini kromosom masing-masing atau deretan kromosom tadi dia ditarik ke kutub dan bergerak ke arah yang berlawanan, ya. Jadi kromatin pada masing-masing kromosom tadi ditarik ke kutub sehingga memisah ke arah yang berlawanan. Fase yang terakhir, telopase, itu terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menyebabkan sel berubah atau membelah menjadi dua sel anakan, ya. Jadi membentuk nukleus pada saat telopase tersebut, ya. Kemudian berubah menjadi kromatin. Jadi telopase itu ada beberapa tahapan tadi, terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, membentuk dua anakan. Kemudian terbentuk membran nukleus, ya. Kemudian kromatitnya berubah menjadi kromatin lagi. Nah, ini bisa kalian lihat gambar proses pembelahan mitosis tadi. Yang pertama interfase atau fase pendahuluan atau fase persiapan sama saja. Kemudian baru 4 tahapan tadi, ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari mitosis terjadi dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induk. Nah, jadi hasil akhirnya, ya, berupa dua sel keturunan dengan sifat identik. Artinya identik dengan sel induknya. Nah, ya, jadi hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah dua sel keturunan yang identik. Yang jangan lupa, ya. Kemudian karakteristik pembelahan sel mitosis ini terjadi pada sel tubuh. Yang pertama, mengalami satu kali pembelahan. Yang berikutnya, sel anakan sama dengan sel induk. Begitu juga dengan jumlah kromosomnya juga sama dengan kromosom induk. Dan sifat kromosomnya adalah diploid atau 2N. Artinya berpasangan kromosomnya, ya. Nah, sudah, itu pembelahan mitosis. Sekarang kita lanjutkan mengenai pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis itu terjadi dua kali pembelahan. Yang pertama meiosis 1 dan meiosis 2. Sama tahapannya dengan mitosis, ada 4 tahapan juga: profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada meiosis 1 berarti profasenya profase 1, ya. Metafasenya 1, anafase 1, dan telofase 1. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu mengenai profase 1. Profase 1 ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, lektoten, yaitu kromatin berubah menjadi kromosom. Benang-benang halus tadi berubah membentuk kromosom, yaitu membentuk huruf X, ya. Zigotin, tahapan yang kedua, pada profase 1, kromosom homolog akan berpasangan. Jadi kromosom yang sama, dia akan berpasangan. Paktiten, kromatit akan memisah. Nah, jadi ada tahapan yang ketiga, namun bagian yang masih menyatu. Namun ada bagian yang masih menyatu, ya. Jadi kromatitnya memisah, tapi ada bagian yang masih menyatu. Yang berikutnya diploten, terjadi pindah silang pada kromosom. Yang terakhir pada tahapan profase 1, diakinesis, yaitu kromosom bertambah tebal. Nah, kemudian yang metafase 1, kromosom berada di bidang ekuator atau di tengah. Dan anafase 1, kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 1 hampir sama dengan tahapan telofase pembelahan pada mitosis. Sekarang lanjutkan yang meiosis 2. Meiosis 2 berarti profasenya profase 2. Pada profase 2, membran nukleus mulai menghilang dan benang-benang spindel mengikat kromosom, ya. Metafase 2 sama, ya. Jadi kromosomnya berada di bidang ekuator. Anafase 2 terjadi pergerakan ke arah yang berlawanan. Telofase, membran nukleus terbentuk, kemudian kromatin menjadi kromatin dan terjadi pemisahan dua sel anak. Nah, kalian bisa mengamati gambar pada pembelahan meiosis ini, ya. Nah, jadi tetap ada interfase, persiapan tetap ada, ya. Jadi meiosis 1 kalian lihat di sini. Nah,
terjadi homolog. Homolog itu berarti yang sama, yang sejenis kromosomnya. Meiosis 2, nah ya menjadi 4. Karakteristik pembelahan meiosis ini, pembelahan meiosis terjadi pada pembelahan sel gamet atau sel kelamin, ya, sperma dan ovum. Sedangkan yang mitosis tadi terjadi pada sel tubuh untuk pertumbuhan tubuh, ya. Jadi beda. Jadi yang mitosis untuk pada sel tubuh untuk pertumbuhan tubuh, sedangkan meiosis-nya itu pembentukan sel gamet, sperma dan ovum. Ya, ini nanti tujuannya untuk bereproduksi. Yang berikutnya mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sifat sel anakannya setengah dari sifat induk. Tidak dengan mitosis tadi, dia sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya juga setengah. Dan sifat kromosomnya haploid. Kalau yang mitosis tadi diploid 2N, sedangkan meiosis adalah N. Dan kromosomnya tidak berpasangan untuk meiosis. Itu karakteristik antara mitosis dengan meiosis. Rasa kalian bisa membedakannya ya, mudah-mudahan. Nah, mungkin itu saja penyampaian Ibu mengenai pembentukan sel. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dengan Ibu. Ibu harap kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.